Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa ilal baiti ajmain amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan lagi kesehatan oleh Allah untuk bertemu dalam rangka melanjutkan perkuliahan kita masih dalam mata kuliah magang berdua. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba membahas atau mengulas tentang model pembelajaran, khususnya kita akan coba mengulas lebih jauh tentang model pembelajaran bahasa Arab. Nah, karena ini mata kuliah magang 2 ini pada sesi kali ini dikhususkan bagi mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui, model pembelajaran ini terdapat konsepsi yang nyaris serupa, antara tidak ada perbedaan yang tegas, misalnya antara model, pendekatan, strategi, ataupun metode, kemudian teknik dan taktik itu kadang-kadang dalam proses implementasinya itu cenderung tidak terjadi perbedaan yang tegas antara empat ataupun beberapa konsepsi tersebut, yang sejatinya sebetulnya ada terjadi perbedaan-perbedaan yang mendasar antara itu konsep tentang model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, hingga sampai kepada taktik ataupun teknik pembelajaran. Nah, tetapi paling tidak kita akan coba mengulas lebih jauh tentang model pembelajaran, khususnya nanti tentang model ataupun strategi ataupun metode pembelajaran daripada bahasa Arab, karena di mata kuliah magang 2 ini sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kita akan mencoba proses pendalaman tentang RPP dari mulai pembuatan hingga sampai observasi di lapangan terkait dengan penyusunan RPP hingga pelaksanaan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran itu di dalamnya terdiri dari pendekatan, kemudian strategi, ada metode, ada teknik, ataupun ada taktik. Nah, ini secara konsepsi bagannya ini demikian. Jadi, pendekatan itu yang paling umum. Dan ini dari konsepnya ini adalah dari umum ke khusus, artinya deduktif. Pendekatan itu lebih umum, strategi lebih detail, kemudian metode, teknik, dan taktik. Nah, kita akan coba ulas nanti secara singkat satu persatu, khususnya adalah konsep tentang apa itu model, apa itu pendekatan. Model pembelajaran itu adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru tentunya dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Nah, model pembelajaran ini adalah suatu rencana ya, atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang pembelajaran tatap muka di dalam kelas atau dalam melalui konsep tutorial ataupun melalui konsep modul dan dalam bentuk material pembelajaran. Nah, model-model pembelajaran itu berdasarkan teori terdiri dari misalnya model interaksi sosial. Nah, ini kira-kira model interaksi sosial yang akan kita lakukan selama pembelajaran ini seperti apa. Kemudian model pemrosesan informasi, bagaimana proses informasi itu diberikan dan didapat oleh peserta didik. Kemudian model personal. Kemudian model modifikasi perilaku, apa yang ingin kita lakukan terhadap peserta didik. Nah, artinya ini menyangkut dengan aktivitas di kelas, tingkah laku atau perilaku seperti apa yang akan coba kita rekayasakan selama proses pembelajaran. Kemudian model pembelajaran kontekstual, artinya pembelajaran itu tidak hanya mempelajari atau membaca atau memahami tentang apa yang ada dalam teks-teks saja, tetapi berusaha coba mengkontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya model pembelajaran ini misalnya mind mapping. Nah,
coba memetakan pemikiran dan kemudian diskusi, debat. Nah, jigsaw itu forum partisipatif ya. Jadi setiap kelompok dalam satu kelas itu dibagi kelompok, kemudian berkunjung di kelompok-kelompok yang ada untuk mempelajari apa yang telah dilakukan ataupun telah dipelajari oleh masing-masing kelompok. Itu adalah model jigsaw. Nah, selanjutnya kita akan coba memahami daripada karakteristik model pembelajaran. Karakteristik model pembelajaran itu adalah bersifat rasional teoritik yang logis yang disusun oleh penciptanya. Kemudian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, nah ini artinya karakteristik itu terdapat ada namanya secara teoritis dan logis yang disusun. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, itu yang penting ya dalam model pembelajaran. Kemudian tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut berhasil. Nah, model apanya tingkah laku apa yang akan disampaikan. Kemudian lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran ini tercapai. Nah, seperti yang saya bilang tadi, model pembelajaran ini adalah sesuatu yang bersifat umum terkait dengan apa tujuan, apa kemudian aktivitas yang ingin diberikan selama proses pembelajaran, dan kemudian sampai kepada penyiapan lingkungan yang seperti apa ketika proses pembelajaran itu adalah model pembelajaran. Karakteristiknya di antara tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, kemudian kita akan coba masuk kepada pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini adalah titik tolak ataupun sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Nah, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses pembelajaran yang bersifat masih umum. Pendekatan pembelajaran ini dapat secara teoritis mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran. Artinya adalah pendekatan pembelajaran ini yang disebut dengan pendekatan itu adalah wadah sebagai acuan bagaimana guru untuk menentukan metode ataupun nanti menggunakan strategi dalam proses pembelajaran. Artinya, maksudnya gini, paradigma berpikir dalam mengajar, nah kira-kira sederhananya demikian. Nah, ini salah satu contohnya misalnya pendekatan yang digunakan dalam mengajar itu pendekatan pembelajaran berorientasi kepada siswa ataupun pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Maksudnya gini, kalau kita menggunakan pendekatan yang berorientasi kepada siswa atau student center learning, nah, kalau paradigma yang digunakan oleh guru demikian, maka ketika proses pembelajaran nanti, ini lebih mengedepankan kepada proses pembelajaran yang banyak siswanya itu yang lebih aktif gitu. Nah, ini kalau yang berorientasi kepada siswa. Artinya apa? Ketika proses pembelajaran dilakukan, apakah menggunakan metode apapun nantinya atau strategi apapun, yang jelas adalah paradigma utamanya pendekatan yang dilakukan adalah yang mengakomodir aktivitas pembelajaran itu mengakomodir aktivitas-aktivitas ataupun lebih banyak siswa yang diharapkan untuk lebih aktif. Nah, kalau berorientasi kepada guru, terlihat misalnya apa yang disampaikan itu lebih dominan terhadap guru yang lebih aktif, tapi siswanya hanya sifatnya mendengar. Nah, sebagaimana sekarang ini, yang terjadi ketika masa pandemi yang saya lakukan, kalau kalian tidak ikut aktif di dalam pembelajarannya, maka hanya saya saja yang menyampaikan melalui channel ini, sehingga kurang keterlibatan kalian. Maka kemudian untuk mengatasi itu, kemudian agar paradigmanya student learning center atau student center learning, maka kemudian agar kalian bisa aktif, di samping saya menyampaikan materi pada hari ini misalnya menggunakan channel YouTube ini, maka ada media lagi yang kita lakukan, misalnya menggunakan media YouTube ataupun di kolom komentar agar terjadi diskusi, meskipun tentunya mungkin tidak akan sama sebagaimana yang akan kita lakukan seperti tatap muka di kelas. Tapi paling tidak di tengah keterbatasan ini, karena kondisi kita belum memadai untuk dilakukan bertatap muka langsung, maka kita harus memaksimalkan segala potensi yang ada untuk sebagai pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran kali ini adalah pendekatan menggunakan belajar jarak jauh. Nah, ini salah satu pendekatan yang dilakukan. Nah, kemudian juga contextual teaching and learning, artinya CTL. Berbasis CTL ini pembelajarannya itu kontekstual. Jadi nanti yang dimaksud contextual learning ini, guru dalam menyampaikan materi itu basisnya tidak hanya berdasarkan teks-teks yang ada, tetapi mampu mensinkronkan dengan
kondisi yang dibutuhkan. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari siswa, kira-kira pembelajarannya misalnya materinya tentang iman kepada Rasulullah misalnya dalam pelajaran atau PBA misalnya dalam konteks tata bahasa Arab, maka itu nanti pembelajarannya itu bisa kontekstual, artinya contoh-contoh ketika menerapkan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab itu lebih kepada apa yang terjadi atau selama ini dipraktikkan oleh dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan pembelajaran bahasa. Nah, ini perlu dipahami bahwa ketika kalian mencoba bagi guru, paradigmanya hanya melihat apa yang ada di buku saja tanpa coba mengembangkan dalam aspek kebermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah yang disebut dengan textual learning. Tapi ketika kalian coba mengkontekstualisasikan, mengimplementasikan materi itu terhadap kehidupan di luar apa yang ada di dalam teks, maka itu ya disebut dengan contextual learning. Artinya belajar itu berkembang, tidak hanya terpaku pada teks-teks yang ada. Nah, ini adalah tersebut maksud dengan pendekatan dalam pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran itu sering berlaku pada siswa misalnya adalah pendekatan filosofis. Nah, misalnya menggunakan pendekatan idealisme, pragmatisme, konstruktivisme, dan kemudian pendekatan pembelajaran kita itu yang bersifat filosofis, misalnya Pancasila. Nah, ini adalah pendekatan pembelajaran. Nah, kemudian juga menggunakan pendekatan itu, contohnya pendekatan psikologis. Apakah pembelajaran itu menggunakan pendekatan behavioristik? Nah, artinya stimulus respon. Artinya siswa diberikan materi, kemudian melihat responnya seperti apa. Kemudian apakah hanya bersifat kognitif saja ataupun bersifat humanisme, artinya tidak hanya siswa itu hanya disuruh mendengar saja, tetapi bagaimana menempatkan siswa juga sebagai seorang yang kemudian mampu terlibat aktif di dalam pembelajaran. Itu pendekatan humanis. Nah, kalau pendekatan sistem pembelajaran itu misalnya pendekatan humanisme di dalam pembelajaran bahasa Arab, artinya melibatkan mahasiswa itu secara aktif. Nah, sedangkan strategi pembelajaran itu misalnya adalah pola interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Dilihat dari strategi itu, misalnya contohnya, misalnya pengelompokan strategi ini menjadi misalnya exposition discovery learning, kemudian group atau individual learning. Strateginya itu apakah strategi pembelajaran individual, apakah menggunakan pembelajaran yang bersifat grup ataupun kelompok. Nah, misalnya metode pembelajaran itu adalah kalau dari strategi, kalau metode pembelajaran adalah bentuk daripada implementasi dari rencana yang disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau kegiatan praktis. Nah, ini tujuan pembelajaran. Artinya tujuan pembelajaran itu diterjemahkan secara praktis dalam bentuk kegiatan apa. Nah, itu disebut dengan metode. Misalnya contohnya menggunakan metode ceramah, demonstrasi, diskusi, menggunakan simulasi, menggunakan laboratorium, kemudian brainstorming, simposium, dan lain sebagainya. Itu adalah metode. Metode adalah bentuk praktis daripada pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, sedangkan teknik adalah cara yang dilakukan seorang untuk mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nah, misalnya menggunakan metode diskusi. Nah, diskusi dengan peserta itu bisa dilakukan dengan diskusi aktif, atau menggunakan diskusi pasif. Nah, artinya misalnya nanti tekniknya itu bisa menggunakan strategi diskusi tapi debat. Model debat itu saling menjawab daripada apa yang menjadi pembicaraan ataupun ide-ide daripada masing-masing kelompok itu kalau dia menggunakan diskusi aktif ataupun menggunakan diskusi pasif. Jadi metodenya diskusi. Nah, kemudian cara diskusinya itu seperti apa? Apakah bebas saja tanpa ada moderator, ataukah nanti tekniknya diberikan kesempatan masing-masing, diberikan batasan-batasan tertentu. Nah, ini tergantung daripada teknik yang digunakan oleh guru. Nah, kemudian taktik. Taktik ini adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode dan teknik pembelajaran tertentu. Nah, ini yang bersifat individual. Nah, ini artinya adalah taktik daripada seorang guru. Nah, misalnya bila menggunakan metode ceramah, misalnya guru menggunakan metode ceramah. Nah, setiap individu itu atau setiap guru itu memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan ceramah. Apakah dia ceramahnya itu interaktif, apakah ceramahnya itu monoton, hanya bersifat pasif,
murid hanya mendengarkan, apakah disertai dengan guyonan ataupun humor atau canda tawa. Nah, itu adalah taktik daripada yang disebut taktik daripada guru dalam menyampaikan proses pembelajaran. Nanti kita mahasiswa sekalian bisa menyampaikannya ketika menggunakan teknik taktik ini, meskipun metodenya sama bisa jadi berbeda dalam hal teknik dan taktik. Nah, ini harus dipahami oleh masing-masing mahasiswa ketika nanti dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP-nya bisa sama, tetapi tekniknya itu bisa jadi berbeda masing-masing mahasiswa. Strateginya nanti bisa jadi berbeda. Yang selanjutnya, kita akan masuk kepada model pembelajaran bahasa Arab. Nah, model pembelajaran bahasa Arab ini, seperti bagaimana diketahui, tujuan utama pembelajaran bahasa Arab itu adalah menggali dan mengembangkan kemampuan peserta didik maksud saya dalam menggunakan bahasa, baik itu secara lisan maupun secara pasif ataupun melalui tulisan. Nah, bagaimana kita ketahui keterampilan berbahasa itu ada 4 ya, keterampilan menyimak atau istima, kemudian keterampilan berbicara maharatil kalam, kemudian keterampilan membaca maharah al-qiraah, dan keterampilan menulis maharah kitabah. Pada hakikatnya semua keterampilan berbahasa saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat dianalogikan dengan seorang anak yang ingin mempelajari bahasa ibu misalnya, maka pada awalnya ia mendengarkan bahasa yang dituturkan oleh ibu ataupun oleh orang sekelilingnya, kemudian ia berusaha berbicara. Nah, kemudian selanjutnya diikuti dengan kemampuan menulis dan juga kemampuan membaca dan kemudian kemampuan menulis. Nah, urutan tersebut tidak bisa diganggu-gugat, artinya itu urutan-urutan dalam belajar. Jadi oleh karena itu, ketika seorang pengajar, kita sebagai pengajar ingin mengajarkan bahasa asing atau bahasa Arab khususnya, itu harus hendaknya berpegang teguh pada urutan tersebut. Nah, dalam pembelajaran bahasa ini hanya 4 itu yang paling utama secara umum yang dipelajari, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis merupakan keterampilan yang paling tinggi, maksudnya yang paling sulit atau paling rumit di antara 4 maharah tersebut, tingkatan yang paling tinggi maksudnya. Nah, ini artinya kita hanya fokus kepada 4 ini saja ya dulu. 4 ini saja, karena memang dalam keterampilan berbahasa itu, dalam pelajaran bahasa Arab, 4 ini yang secara umum yang bisa kita pahami atau kita lakukan untuk sebagai fokus pembelajaran. Nah, yang pertama adalah keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini adalah kemampuan seorang dalam mencerna dan memahami kata atau kalimat yang diujarkan oleh mitra bicara atau media tertentu. Nah, jadi keterampilan ini adalah keterampilan mencerna atau memahami suatu kata ataupun kalimat. Nah, keterampilan menyimak ini baru diakui memang sebagai komponen utama dalam pembelajaran berbahasa itu sekitar tahun 1770-an ya, dengan munculnya teori total physical response atau TPS dari James Esser, dalam bukunya itu The Natural Approach dan The Silent Periods. Nah, seperti itu ya. Nah, tujuan utama dari kemahiran menyimak ini adalah pelajar mampu memahami isi pembicaraan, menangkapnya secara kritis, dan menyimpulkan dari pokok-pokok daripada pembicaraan tersebut. Sedangkan gambaran umum dari tujuan pengajaran maharah al-istima ini, yang pertama adalah mampu mengenali bunyi-bunyi bahasa Arab. Kemudian dapat membedakan bunyi unsur kata ataupun fenom, dan kemudian memahami isi dari yang didengar. Kemudian apa yang didengar dari bahasa Arab itu apa kira-kira isinya. Terus menguasai tanda-tanda bahasa yang diucapkan dan menjadi petunjuk dalam menyimak. Kemudian cekatan dalam menangkap pokok pikiran pembicaraan. Yang keempat, dapat mengenali pikiran tambahan dari yang didengar. Kemudian dapat membedakan gagasan dari contohnya. Kemudian mampu menangkap keterangan dan menirukannya secara utuh. Nah, ini adalah tujuan daripada pembelajaran istima ataupun menyimak. Kemudian mampu menyimak secara kritis tadi ya, dapat melatih dan menggambarkan kemahiran menyimak itu secara utuh. Nah, tahapan-tahapan dalam keterampilan menyimak ini yang pertama adalah fase pengenalan atau identifikasi. Nah, ini adalah latihan-latihan yang bertujuan agar siswa dapat mengidentifikasi bunyi bahasa Arab secara tepat.
Nah, ini keterampilan yang paling dasar ini adalah yang pertama pengenalan, yaitu identifikasi. Yang selanjutnya dalam istima itu yang adalah fase identifikasi lanjutan. Nah, ini bentuknya apa? Setelah siswa mengenali bunyi bahasa Arab tadi, ya, melalui ujaran-ujaran yang didengarnya itu, kemudian mereka harus dilatih untuk mengucapkan dan memahaminya. Nah, setelah mengenali bunyi-bunyi tersebut atau bunyi dari bahasa, kemudian latihan mengucapkan dan memahami. Nah, ini adalah kemudian yang disebut dengan fase identifikasi lanjutan dalam bahasa Arab. Nah, latihan yang pertama itu latihan mendengar dan mengikuti terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah latihan membaca dan kemudian juga dan mendengar. Nah, ini dengan tahapan daripada identifikasi lanjutan. Nah, ini beberapa contoh strategi untuk latihan identifikasi lanjutan ini. Yang pertama adalah latihan pengucapan bunyi. Nah, misalnya pengucapan huruf ya, qaf, shad, dha. Nah, ini kan harus berbeda itu dalam bahasa Arab. Tentu kita yang terbiasa dengan bahasa Latin, misalnya orang Indonesia yang belajar kemudian bahasa Arab, jadi ini harus dilatih pengucapan yang berbeda antara misalnya huruf-huruf, bunyi-bunyi huruf itu. Kaf dengan qaf itu kan berbeda. Nah, ini akan mempengaruhi maknanya nanti. Kemudian yang kedua, latihan pengucapan bunyi yang berdekatan. Misalnya seperti hibrun. Nah, akan berbeda dengan khobarun. Nah, meskipun sama ya, sama model hurufnya, tapi kan perbedaan di titik ini yang kemudian menjadi berbeda. Yang tadinya awalnya ha, hibrun, tetapi yang kedua adalah khobarun. Nah, ini kan berbeda. Berbeda ini kalau salah mengucapkan atau sama saja mengucapkannya, maka tidak ada perbedaan makna di situ. Kalau khobarun dengan hibrun tentu memiliki makna yang berbeda. Atau sobahun atau manahun. Nah, ini harus bisa dipahami. Ini perbedaan-perbedaan demikian perlu dilatih. Kemudian latihan pengucapan panjang pendek. Misalnya alimun, ba'idun. Nah, alimun dengan alimun itu kan akan berbeda. Kabirun, kabirun. Nah, itu kan tentu ada karakteristik yang berbeda dan tentu pemaknaannya nanti akan berbeda. Atau latihan pengucapan vokal bersidah. Harus berbeda nih. Misalnya doroba dengan doroba itu akan berbeda. Nah, ini yang perlu dilatih dalam identifikasi pengertian lanjutan. Kemudian yang ketiga adalah fase pemahaman permulaan. Fase pemahaman permulaan ini, ya, ini akan ada hal-hal yang berbeda. Misalnya pemahaman permulaan itu, misalnya bentuk respon perbuatan, misalnya begini, melakukan perintah secara fisik. Nah, izhab, nah, pergilah. Nah, ini harus dipahami nih. Oh, ini perintahnya apa sih? Oh, ini untuk pergi kan, gitu kan. Iqra Alkitab, gitu kan, bacalah buku itu. Nah, ini adalah bentuk respon secara lisan. Nah, ini dilentorkan oleh guru secara sederhana, karena sebab respon dengan berbentuk dipandang lebih ringan itu dalam bentuk lisan ataupun dipandang lebih mudah itu dalam bentuk perbuatan dibanding dengan menggunakan lisan. Nah, ini bentuk-bentuk pemahaman permulaan. Artinya memahami apa, misalnya perintah. Kemudian bereaksi dengan seruan ihtaris, awas. Nah, ini bagaimana respon dia ketika menggunakan kalimat ihtaris misalnya. Ihtaris, itu kan awas artinya kalau dalam bahasa Arab. Artinya itu banyak sekali ya nanti contoh-contoh dalam fase pemahaman permulaan. Artinya bisa membedakan antara perintah yang satu ini dimaksudkan untuk larangan, apakah itu untuk perintah untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Nah, kemudian fase yang keempat adalah fase pemahaman pertengahan. Nah, fase pemahaman pertengahan ini adalah misalnya kegiatan yang bisa dilakukan pada fase ini, guru membacakan atau memperdengarkan bacaan pendek. Setelah itu, misalnya guru memberikan pertanyaan mengenai isi bacaan atau rekaman tersebut. Nah, siswa untuk diminta menjawab secara lisan. Kemudian fase pemahaman lanjutan. Nah, fase pemahaman lanjutan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan materi menyimak untuk sebuah pemahaman. Di antaranya adalah dalam pelajaran menyimak hendaknya dipupuk kemauan siswa untuk menafsirkan makna kalimat. Nah, ini udah lanjutan ini menafsirkan makna kalimat. Ini udah sangat lebih tinggi lagi pemahaman ini. Kemudian siswa perlu dilatih agar dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan membedakan dengan gagasan tambahan atau dalam materi dialog ataupun teks yang didengarnya. Nah, dalam memilih teks lisan, hendaknya guru memperhatikan usia dan minat siswa, kosakata yang dimiliki siswa, serta tingkat kematangan siswa dalam mengikuti tes lisan. Artinya ketika
istimewa ini jangan sampai kita memberikan di dalam suatu kalimat itu yang kosakatanya sebenarnya tidak mampu ataupun belum mampu dipahami oleh siswa. Artinya kita harus memahami sesuai umur berapa yang kita ingin kita ajarkan. Ini penting untuk dilakukan. Jangan sampai terlalu tinggi, jangan sampai walaupun ini pemahaman tingkat lanjut disesuaikan dengan umurnya. Nah, kemudian keterampilan berbicara atau maharoh al-kalam. Nah, ini dalam maharoh al-kalam ini, keterampilan berbicara itu tujuannya adalah membiasakan murid bercakap-cakap dengan bahasa yang fasih, membiasakan murid menyusun kalimat yang timbul dalam hati dan perasaan dalam kalimat yang benar dan jelas. Kemudian membiasakan murid memilih kata dan kalimat lalu menyusunnya dalam bahasa yang indah serta memperhatikan penggunaan dalam tempatnya. Nah, teknik-teknik dalam berbicara ini dalam pembelajaran keterampilan berbicara ya. Ada tingkatannya, misalnya yang pertama tingkatan pemula, ini bagi pemula ya digunakan teknik artinya cukup dengan ulang ucap, misalnya lihat ucap, permainan kartu, wawancara, permainan memori, dan beberapa permainan lainnya, misalnya main game kelas, bermain peran. Nah, ini untuk tingkat pemula. Kemudian kok tingkat menengah itu dapat digunakan teknik dramatisasi, elaborasi, reka cerita gambar, misalnya disuruh menceritakan gambar. Nah, ya kan? Biografi artinya menceritakan dirinya sendiri, biodata dirinya, kemudian berpidato, pidato pendek. Nah, ini merupakan teknik-teknik atau metode yang bisa digunakan untuk tingkat menengah. Nah, kalau untuk tingkat tinggi itu bisa menggunakan diskusi, wawancara, pidato, melanjutkan cerita, talk show, parafrase, dan debat. Nah, ini kalau udah tingkat lanjut, nah itu strategi ataupun metode yang bisa digunakan di kelas. Nah, di antara strategi pembelajaran juga yang perlu kita pahami di dalam yang bisa menjadi acuan bagi mahasiswa nanti ketika mengajar dalam keterampilan berbicara ini, misalnya bisa menggunakan strategi kibroh mu'siroh. Kibroh mu'siroh itu adalah mengungkapkan pengalaman. Ini strateginya ini guru meminta siswa untuk mengungkapkan pengalamannya terhadap misalnya pengalaman berlibur, atau pengalaman ikut terlibat dalam kegiatan di masyarakat, atau kegiatan di masjid, ataupun sebagai remaja masjid, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya selama ini misalnya. Apapun itu tergantung si guru. Nah, ini artinya meminta mereka mengungkapkan pengalamannya. Nah, sehingga itu merangsang mereka untuk berbicara misalnya di depan kelas. Kemudian bisa menggunakan juga strategi takbir al-ara ar-ra'isyah. Ini adalah mengungkapkan ide secara spontan dan secara kreatif. Nah, ini tentunya topik ataupun temanya itu ditentukan oleh guru. Bisa menggunakan tamsil, strategi pembelajaran ataupun metode tamsiliyah. Tamsiliyah itu adalah pengucapan, pelatihan mengucapkan dengan cara yang fasih dan juga makhrajnya yang benar. Nah, karena kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab itu makhrajnya, huruf-hurufnya itu memiliki karakteristik sendiri yang berbeda-beda. Nah, ini adalah latihannya itu menggunakan strategi adalah tamsil. Nanti secara detail bisa mahasiswa cek bagaimana urutan kegiatan. Atau yal'ab al-madurris, artinya ini bermain peran, dia berperan sebagai guru. Jadi dia suruh menceritakan hal-hal tertentu dengan tema yang ditentukan oleh guru. Dia maju ke depan kelas, dia seolah-olah menjadi guru yang memberikan informasi kepada teman-teman sekelasnya, artinya bermain peran sebagai guru, yal'ab al-madurris. Atau kemudian bisa menggunakan juga jidal fa'al. Jidal fa'al itu adalah guru menyampaikan tema yang kontroversial. Nah, kemudian siswa itu berdebat tentang tema yang kontroversial tersebut, sehingga terjadi adalah percakapan di situ. Nah, ini latihan berbicara, tapi ini udah tingkatan yang sudah agak baik sekali dalam pemahamannya dalam bahasa Arab tentunya. Yang selanjutnya adalah keterampilan membaca atau maharoh al-qiraah. Keterampilan membaca ini adalah kemampuan mengenali dan memahami isi sesuatu yang tertulis atau lambang-lambang tertulis dengan melafalkan atau mencerna di dalam hati. Nah, pada hakikatnya membaca adalah proses komunikasi antara pembaca dengan penulis teks tersebut yang menulis ini. Nah, kemahiran membaca ini mencakup dua hal, yaitu mengenali simbol-simbol yang tertulis dan memahami isinya. Nah, jadi memahami simbol itu memahami tulisan, kemudian isinya kira-kira apa. Nah, itu pada dasarnya adalah dalam kemampuan membaca itu dengan bagi
Ya, bagi kita terutama mahasiswa ataupun siswa yang orang Indonesia yang mempunyai latar kemahiran membaca tulis Latin, tentunya kemahiran membaca tulisan Arab ini menjadi masalah untuk beberapa orang. Maka kemudian sebab ya alfabet bahasa Arab berlain dengan alfabet bahasa Latin, misalnya A sampai Z beda dengan antara alif sampai ya, itu berbeda sekali cara pengucapan dan juga tulisannya. Nah, membaca sendiri melibatkan 3 unsur, yaitu makna sebagai unsur isi bacaan, kemudian kata sebagai unsur yang membawakan makna, kemudian simbol tertulis sebagai unsur visual. Nah, dalam konteks membaca ini, keterampilan membaca ini ada tata caranya. Misalnya yang pertama, membaca dalam hati. Nah, ini strategi membaca dalam hati ini yaitu membaca dengan tidak mengeluarkan ujaran, tetapi cukup dalam hati saja. Nah, pembaca ini secara sadar mengamati tulisan dan lambang-lambang yang disertai konsentrasi serta berusaha memahaminya. Nah, pemahaman yang dilakukan ini berlaku pada sesuatu yang tersurat maupun tersirat dalam bacaan atau tulisan. Nah, ini bisa menggunakan strategi pertama, membaca dalam hati. Yang kedua adalah membaca nyaring. Nah, siswa membaca teks nyaring bersama-sama di dalam kelas. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, membaca jenis ini bertujuan melihat kemampuan siswa, melihat intonasi dan ritme membaca siswa, kemudian melihat kemampuan membaca tanda baca. Artinya kemampuan membaca tanda baca siswa ini juga seperti apa. Kemudian melihat kemampuan siswa dalam memahami bahan bacaan, kemudian memuaskan keinginan siswa untuk mendengarkan bacaannya, membiasakan siswa berbicara di hadapan orang, kemudian juga melatih siswa membaca sebagai salah satu profesi seorang manusia itu, yaitu membaca. Maka ini juga misalnya dalam sebagai contoh membaca di depan kelas sebagai latihan. Jadi artinya dia meminta siswa ke depan kelas untuk membaca nyaring. Nah, ini suatu contoh kegiatan. Nah, artinya bisa divariasikan, bisa menggunakan strategi atau tekniknya. Itu nanti ketika ada salah seorang siswa membaca di kelas, meminta siswa lain untuk mengoreksi dari bacaannya. Nah, ini juga merupakan strategi. Kemudian membaca pemahaman. Nah, membaca pemahaman ini agar terciptanya suatu pemahaman terhadap isi yang terkandung dalam bacaan. Jadi tidak hanya sekedar membunyikan lambang, tetapi juga memahami esensi daripada apa yang dibaca. Nah, seorang siswa itu harus mampu menangkap pokok-pokok pikiran yang ada di dalam suatu bacaan. Kemudian ada membaca kritis. Kemudian membaca kritis adalah mengerti, memahami, kemudian mengumpulkan suatu pertanyaan dari pokok-pokok bacaan. Artinya membaca kritis itu penuh dengan penilaian dan kesimpulan. Kemudian membaca ide itu kemudian adalah strateginya adalah mencari, mendapatkan, memanfaatkan ide-ide yang terkandung dalam suatu bacaan. Nah, salah satu strategi dalam membaca ide ini menggunakan al-qiraah al-mukasyafah. Al-qiraah al-mukasyafah itu ya bisa digunakan, artinya mengungkap atau ide-ide yang tersirat di dalam suatu bacaan, atau al-qiraah al-muwassa'ah. Nah, pada prinsipnya al-qiraah al-muwassa'ah ini strateginya adalah model bacaan itu yang inisiatifnya itu kita harapkan datangnya dari siswa. Nah, artinya siswa diberi kebebasan untuk memilih buku ataupun teks-teks Arab yang disukai, yang menarik minatnya. Nah, ini artinya tentunya guru itu memberikan kebebasan kepada siswa. Ini salah satu strategi dari yang disebut dengan strategi al-qiraah al-muwassa'ah, artinya memberikan kebebasan, tentunya juga diberikan petunjuk-petunjuk tertentu oleh guru dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah keterampilan yang terakhir, yakni adalah keterampilan menulis atau maharoh al-kitabah. Nah, keterampilan menulis ini adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan kembali isi pikiran, mulai dari aspek yang paling sederhana seperti menulis kata-kata, sampailah kepada aspek yang kompleks, yaitu mengarang. Nah, jadi kemampuan menulis ini pertama hanya menulis kata-kata atau menirukan suatu tulisan, sampailah kepada mengarang ataupun membuat tulisan sendiri. Nah, ini keterampilan menulis sangat penting ya, sangat penting. Artinya sebagai pelestarian, penyebaran, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tentunya semua mata pelajaran itu tentu diharapkan siswa itu tidak hanya mampu memahami, tetapi juga mampu mengungkapkan ide-ide dalam bentuk tulisan. Nah,
dalam konteks pembelajaran bahasa ini, utamanya dalam bahasa Arab ya, keterampilan menulis ini atau maharoh al-kitabah dibagi menjadi 3 kemampuan dalam menulis. Yang pertama itu adalah kemampuan kaligrafi atau khot. Nah, ini khot itu sudah paham ya, kalian tentu banyak sekali khot itu, khot ada khot khaufi, khot diwani, khot sulusi, khot farisi, terus khot ijazah, dan khot altas, khot rik'ah, nah, dan lain sebagainya. Banyak sekali khot-khot. Nah, ini hanya menulis ya, menulis atau khot naskhi yang paling banyak biasanya digunakan. Nah, jadi banyak sekali tentang khot itu pembelajaran menulis indah ya khot. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran menulis itu ada yang dikenal dengan namanya imla. Apa itu imla? Imla itu adalah kategori menulis yang menekankan rupa atau postur huruf dan membentuk kata-kata dalam kalimat. Nah, artinya itu dia hanya meniru. Nah, dalam imla ini ada berbagai macam. Yang pertama, imla menyalin. Nah, artinya memindahkan tulisan dari media tertentu ke dalam buku. Artinya misalnya hanya menyalin saja. Belajar menulis, artinya hanya yang paling dasar. Kemudian, imla ini juga ada yang imla mengamati. Artinya, mengamati dulu tulisan yang ada, kemudian dia menirukan kembali tanpa melihat lagi. Artinya misalnya Bismillahirrahmanirrahim dilihat dulu, nah kemudian dia menulis sendiri di bidang yang lain, di kertas yang lain, tetapi tanpa melihatnya. Nah, kemudian juga ada yang ketiga adalah imla menyimak. Imla menyimak itu adalah mendengarkan kata-kata atau kalimat, maka kemudian guru mendiktekan atau menyebutkan, membacakan suatu kalimat ataupun kata-kata, kemudian siswa itu menuliskan berdasarkan apa yang didengarnya. Nah, ini tentu kemampuan terhadap guru dalam melafazkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu harus tepat sehingga tidak terjadi kekeliruan dari siswa ketika kemudian menuliskan dari hasil dia menyimak. Nah, itu yang imla menyimak. Kemudian imla tes. Nah, imla tes ini lebih guru memberikan kesempatan kepada siswa didiknya untuk menggunakan latihan-latihan. Nah, ini ada imla. Jadi ada 4 macam imla, yaitu pertama tadi imla yang dalam bentuk menyalin saja, menyalin dengan melihat contohnya, kemudian mengamati, melihat contoh, tapi kemudian ditutup contohnya, tidak menulis kembali tanpa melihat contohnya lagi. Kemudian imla menyimak, artinya guru yang kemudian menyampaikan, siswa menuliskan berdasarkan apa yang disampaikan guru, dan terakhir adalah imla tes. Nah, itu adalah dalam berbagai macam bentuk dari imla. Dan yang terakhir adalah insya, yaitu mengarang. Nah, mengarang ini adalah kategori menulis yang berorientasi kepada mengekspresikan pokok pikiran berupa ide, perasaan, pesan, dan lain sebagainya ke dalam bahasa tulisan. Nah, ini kemampuan yang sangat rumit sekali. Artinya bukan sangat rumit, artinya sangat tinggi sekali dalam keterampilan berbahasa. Nah, ini keterampilan menulis tentunya ya. Artinya ini adalah mengarang, seperti kita belajar mengarang dalam bahasa Indonesia. Artinya menyusun kalimat sendiri, artinya mencoba mengungkapkan ide, dan kemudian yang terpenting juga menggunakan bahasa yang tepat. Nah, ini pertama bisa mengarang terpimpin, yaitu salah satu metodenya bisa digunakan dalam mengarang ini. Pertama, mengarang terpimpin atau al-insya al-muwajjah. Al-insya al-muwajjah ini siswa mengarang dengan bimbingan dan arahan daripada guru. Jadi karangan itu dibatasi oleh ukuran-ukuran yang memberi soal ataupun itu adalah guru, artinya guru memberikan batasan-batasan. Nah, ini banyak sekali nanti strategi-strategi yang dapat menunjang daripada pembelajaran mengarang ini yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ini dalam bentuk mengarang bebas. Yang kedua adalah insya, juga bentuknya mengarang bebas. Artinya siswa membuat kalimat atau paragraf tanpa pengarahan, artinya contoh kalimat yang tidak lengkap dan lain sebagainya. Artinya ini diberikan kebebasan untuk mengarang saja. Nah, diantaranya adalah misalnya aktivitas yang bisa dilakukan oleh siswa itu adalah meringkas atau al-talkhis. Al-talkhis itu adalah meringkas daripada suatu bacaan yang ada dalam bahasa Arab misalnya. Kemudian menceritakan gambar al-qisah, menceritakan gambar. Ada gambar, kemudian siswa diminta untuk menceritakan gambar, tapi menceritakannya tidak dalam bentuk lisan, tapi dalam bentuk tulisan. Atau menjelaskan aktivitas tertentu, al-idoh ya. Al-idoh itu adalah menjelaskan aktivitas. Nah, artinya dicoba untuk menjelaskan aktivitas yang kita lakukan sendiri atau yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daripada model pendekatan, strategi, ataupun metode pembelajaran
khususnya tadi yang saya jelaskan ada dalam pembelajaran bahasa Arab, terutama dalam hal pembelajaran bahasa Arab ini di 4 maharoh ini atau 4 keterampilan ini. Yang pertama keterampilan dari menyimak, tadi ada fase-fasenya, bagaimana dalam fase ini, apa strateginya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian keterampilan berbicara atau maharoh al-kalam, dalam tahap misalnya tata cara belajarnya juga ada menggunakan strategi kibro musiro, takbir al-arab, dan lain sebagainya. Juga dalam keterampilan membaca itu ada beberapa macam pendekatan, bisa menggunakan membaca dalam hati, dengan cara nyaring, dengan pemahaman, dengan membaca kritis, membaca ide. Nah, membaca ide itu ada tadi strateginya bisa menggunakan al-mukasyafah dan juga al-muwassa'ah. Nah, ini adalah berbagai macam strategi atau pendekatan-pendekatan yang bisa diberlakukan oleh mahasiswa nanti ketika menyusun RPP, itu bisa menggunakan pendekatan ini. Kemudian dalam keterampilan menulis juga ada berbagai macam. Pertama menulis khot atau menulis indah, kemudian imla yang atau menyalin, atau kemudian insya yang disebut juga atau mengarang. Nah, ini masing-masing maharoh ini yang akan kalian lakukan nanti terhadap siswa ketika mengajar dalam menyusun RPP. Diawali dengan menyusun RPP, maka harus memperhatikan strategi-strategi yang tepat untuk berbagai atau 4 maharoh ini. Nah, ini maka penting mahasiswa sebelum menyusun RPP harus memahami berbagai macam model pendekatan ataupun strategi atau metode pembelajaran agar nanti ketika menyusun sampai pelaksanaan pembelajaran itu tidak mengalami kekeliruan. Baiklah, mahasiswa sekalian, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa dan juga penonton dari channel ini. Semoga bermanfaat, tentunya masih banyak kekurangan dan juga kekeliruan, maka saya mengharapkan koreksi atau kritik dari para penonton ataupun juga khususnya kepada mahasiswa agar ini lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi ke depannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya selama penyampaian materi ini berlangsung. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.